Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Tutor, channel pembelajaran bersama, mencari solusi bersama, bukan pemberi solusi ya teman. Sehat selalu dan yang sakit segera sembuh saat ini ya teman, saat ini. Tutor masih setia mencari tema-tema yang kita akan bahas mengenai yang kita belum paham atau ragu atau bahkan mundur ya. Baik teman, kita akan membahas atau supaya kita ini lebih mantap gitu teman, lebih mantap paham konten, apa yang dimau oleh YouTube, apa yang dimau oleh penonton, apa yang dimau oleh subscriber. Nah, dengan pendalaman berbagai ilmu per-YouTubean, maka semua perlu dipahami dengan secara menyeluruh. Karena apa? Kalau tidak menyeluruh, maka kita nge-YouTube itu seperti orang nggak tahu, asal upload, ya kan? Karena kita ini kan ingin katanya, atau niat kita, itu kan ingin menjadi YouTuber yang profesional, YouTuber yang pro, YouTuber yang memang ingin berkualitas, berkuantitas, dan bermartabat tinggi di mata publik maupun di mata subscriber. Dengan membangun sebuah channel, mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, dengan berbagai skillnya dipaparkan di YouTube, ya supaya kita menjadi kreator yang memang punya martabat. Maksudnya bukan martabat itu terus gila hormat, gila kekuasaan, bukan. Artinya orang yang ingin dihargai, ingin ya, bukan ingin ya, maksudnya ketika konten kita ini dihargai subscriber, dihargai YouTube, dihargai penonton publik, ya tentunya seorang kreator itu atau pemilik channel itu harus juga punya yang namanya videonya itu dibuat supaya bisa dipantas ditonton itu bagaimana. Jadi harus keduanya, antara kreator dan penontonnya harus sinkron. Apalagi kita tahu bahwa selera penonton publik, penonton subscriber, tahu bahwa apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, nah itu yang pas. Nah, pertanyaannya kalau kita terbatas ide, terbatas skill bagaimana? Sudah banyak tutorial yang menjelaskan tentang hal ini. Jadi seorang YouTuber itu tidak perlu ribet, tidak perlu tidak perlu ruwet. Yang penting upload video rajin, hidupkan interaksi komentar, maka sudah menjadi seorang kreator YouTube atau calon YouTuber. Tapi kan tidak lepas dari semua itu dengan adanya upload video. Kalau kita memahami secara mendalam, seorang YouTuber itu ada kewajiban-kewajiban yang perlu dibangun di dalam brandingnya atau personal branding kalau kita bahas di YouTube. Tapi saya tidak akan membahas personal branding karena video saya sudah ada. Nah, disitulah akan terjadi sebuah performa video yang menarik, yang bisa diterima oleh penonton masyarakat, penonton publik maupun subscriber. Baik itu sebuah pemaparan tutorial YouTube, pemaparan sebuah keterampilan atau keahlian atau apapun itu, kerajinan atau sebuah edukasi, supaya ya meskipun tidak banyak penonton, tapi paling tidak itu yang dicari gitu kan.
Contoh kalau saya ingin mencontohkan sebuah ide tema. Contohnya banyak channel-channel kalau kita melihat di YouTube itu kan jawaban pertanyaan tes kelas 6, prediksi gitu kan. Itu kan dibutuhkan oleh kalangan para pelajar, baik tingkat SD, tingkat SMP, SMA maupun fakultas. Nah, ini kan pasti dibutuhkan walaupun tidak banyak. Nah, contoh lagi, ketika tutorial YouTube, nah, siapa yang ingin menjadi YouTuber maka harus mendengarkan tutorial YouTube dulu. Karena di situ orang-orang yang ahli berpengalaman menjelaskan bahwa jadi YouTuber itu syaratnya begini, syarat begini, dan begini. Itu juga dibutuhkan walaupun tidak banyak. Nah, ini kita harus dipahami dari hal-hal semacam ini. Makanya kita ini kalau sudah mengerti kenapa jangan upload video yang sembarangan, jangan buat asal video yang tidak menurut penonton itu tidak pantas ditonton atau kurang menarik. Memang ada mas, ada banyak. Kalian pernah nggak melihat video subscriber kalian atau bahkan di beranda-beranda YouTube videonya itu hanya semut berjalan lagi nyari makan. Terkadang tidak ada narasi, hanya semut jalan itu divideokan. Pernah nggak? Pernah pastinya. Atau video-video yang penting video nggak ada suara, nggak ada wajah, banyak sekali subscriber kita atau penonton atau beranda-beranda yang lain. Nah, itulah yang kurang maksimal atau performa sebuah video itu tidak mengena kepada penonton. Ya akhirnya membuat video kita ini sepi, tidak ada peminat. Tapi juga jangan fokus ke sebuah tontonan saja. Jadi banyaknya sebuah tontonan itu juga tidak menjamin sebuah kualitas video. Tapi juga tidak menjamin durasi sebuah video juga. Jadi keputusannya, kesimpulannya begini teman, kalau saya video itu ya meskipun tidak banyak penonton katakanlah, tapi video itu kalau memang kualitas yang baik, narasi yang baik, pasti nantinya itu akan ramai teman. Nanti akan ramai karena narasi itu dipandang YouTube bahwa itu adalah penting, edukasi yang sangat mendidik. YouTube pasti mendukung dan merekomendasikan walaupun hanya tontonnya sedikit. Tapi ketika ditonton 10 orang tapi selalu full durasi, ya bisa rekomendasi. Ya pokoknya yang namanya YouTube ini kan tidak bisa memastikan bahwa kita video ini langsung ramai atau tidak, tidak bisa. Semua kan memang kebutuhan para penonton, kebutuhan para subscriber. Kalau sudah punya subscriber, kita sudah sering bicara bahwa konten itu seperti kita ini dagang, berjualan. Banyak menu, baik itu menu sembako atau menu makanan atau menu apapun atau mainan, ketika banyak yang disuguhkan di tokonya itu atau di warungnya itu berbagai macam, terus jualannya juga potensinya yang dibutuhkan. Nah, jadi kemungkinan meskipun tidak banyak kan otomatis pasti ada yang beli, gitu aja teman. Ya pasti ada yang nonton gitu teman. Jadi jangan terlalu ramai atau tidak itu jangan terlalu dipikir. Yang penting itu bikin video, upload. Kalau kita pakai trik yang mau lakukan trik oplos ya kita ngoplos. Sudah banyak kita trik oplos, video saya juga banyak. Ya kalau nggak mau ngoplos ya sudah, karena ada banyak yang mengajarkan yang penting upload video saja, itu ada. Channel-channel besar juga ada. Itu teman. Jadi kita harus memahami soal itu semua supaya kita ini tidak sembarang upload, tidak sembarang bikin channel, supaya ya
Meskipun tidak rame, tapi memang video itu sudah bisa dinikmati dan bisa kena gitu teman. Oke, itu saja dulu. Saya akan buatkan video berikutnya mengenai hal-hal apa yang penting di dalam per-YouTubean. Kita ini belajar bersama teman. Pemula ini harus bahu-membahu, saling berkunjung gitu teman. Salam untuk keluarga, rajin berinteraksi kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.